adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Ade Laila Safitri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 3. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan membawakan materi pelajaran matematik kelas 3 SD, tema 1, subtema 1. Nah, adik-adik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kakak mau nanya nih, adik-adik di rumah sudah tahu tidak apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Yuk kita simak. Nah, ciri-cirinya adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan, memerlukan air, peka terhadap rangsang atau disebut dengan iritabilitas. 1. Bergerak. Dengan bergerak, maka makhluk hidup akan dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup pun sangatlah beragam. Misalnya, manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Hewan, misalnya burung dapat berpindah tempat karena adanya pergerakan, yaitu dengan cara terbang. Maka dengan cara terbang, maka burung tersebut dapat berpindah tempat. 2. Bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup juga sangat beragam loh adik-adik. Misalnya, manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, serangga bernafas dengan trakea, cacing bernafas dengan kulit, dan tumbuhan bernafas dengan stomata atau mulut daun. 3. Tumbuh. Tumbuh ialah proses bertambahnya ukuran suatu makhluk hidup dari yang kecil menjadi besar, dari yang pendek menjadi tinggi, dari seorang bayi mungil hingga menjadi dewasa atau orang tua. Begitu juga dengan tumbuhan, misalnya dari biji jagung ditanam sehingga menjadi pohon jagung. Nah, yang keempat ialah berkembang biak. Adik-adik sudah tahu tidak apa itu berkembang biak? Berkembang biak ialah menghasilkan keturunan. Berkembang biak dapat melalui berbagai cara. Ada yang dengan cara melahirkan, bertelur, dan bertelur serta melahirkan. Misalnya, seorang ibu melahirkan bayi dengan cara melahirkan. Terus, apa adik-adik tahu contoh hewan yang dapat berkembang biak? Apa? Hayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Begitu juga dengan tumbuhan ya adik-adik. Tumbuhan juga sudah pasti berkembang biak juga. Nah, adik-adik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Weni. Happy watching ya adik-adik, tetap semangat. Yang kelima, memerlukan makan dan minum. Setiap makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Karena kalau tidak makan dan minum, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini akan mati. Peka terhadap rangsangan juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup loh. Rangsang yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, kita berada di luar ruangan,
dan kita melihat ke matahari, otomatis mata kita akan tertutup. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan-bahan untuk membuat makanan pada tumbuhan itu air dan karbon dioksida. Bahan-bahan ini diperoleh dari akar dan dan dari mulut daun dan lubang kecil pada batang. Fotosintesis ini hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja karena daun memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil juga mengikat cahaya untuk menjaga tanah agar tetap subur dan menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan, dan biasanya dibantu oleh pupuk agar tumbuhan tumbuh subur. Adik-adik tahu nggak lagu Cicak-Cicak di Dinding? Pasti semuanya tahu dan pasti semuanya hafal. Nah, menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding, kita pasti akan tahu pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama. Nah, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi pada lagu yang dihitung besarnya berdasarkan ketukan. Nah, di titik yang kita disebut ini sebagai irama pendek dan tanda strip sebagai irama yang panjang. Kalau begitu, mari kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Adik-adik tahu nggak uang 1000-an, 2000-an, 3000-an? Pasti semuanya tahu dan semuanya nggak bebas akan uang itu. Tanpa uang bisa juga nggak bisa beli jajan kan? Nah, di sini kita akan menghitung angka ribuan. Angka ribuannya misalnya ini 1000 kan? 10.000. 0 yang di belakang itu disebut satuan. Sedangkan 0 setelahnya itu puluhan, dan setelahnya lagi itu ratusan, dan yang terakhir ribuan. Nah, bagaimana cara membaca angka 2, 5, 3, 4, 7 ini? Nah, dibaca itu 25, 347, 1000. 7 sebagai satuan, 4 sebagai puluhan, 3 sebagai ratusan, 5 sebagai ribuan. Adik-adik tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup yang selalu bersyukur? Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang selalu bersyukur itu merupakan segala sesuatu ciptaan Tuhan patut kita syukuri. Keragaman cara bergerak, berkembang biak, memproses makanan, itu juga patut kita syukuri. Nah, menjaga kesehatan tubuh juga patut kita syukuri, karena Tuhan menciptakan tubuh kita untuk dijaga dan dilindungi. Kalau pasti adik-adik ada yang belum gosok gigi kan, atau jarang yang gosok gigi. Nah, mulai sekarang kita harus mensyukuri segala yang diberikan Tuhan kepada kita dengan menjaganya, seperti rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, tidur teratur, bersihkan badan, dan segala sesuatu yang dapat memelihara tubuh agar tetap kondisi dengan sehat. Nah, menghargai kemampuan teman atau cara berpikir teman, pendapat, itu juga patut kita syukuri, karena Tuhan menciptakan pemikiran dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh tidak menerima kemampuan teman atau tanggapan teman, jadi kita harus menghargainya. Bersyukur kepada Tuhan juga termasuk pengalaman di sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan lambang bintang. Lambang bintang ini menunjukkan bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat pada perintah Tuhan, melaksanakan sholat, zakat,
bersedekah, dan menghargai kepercayaan orang lain juga termasuk ciri makhluk hidup yang selalu bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Ade dan Kak Weni, tentunya adik-adik sudah tahu dan sudah paham mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk itu adik-adik, supaya adik-adik di rumah lebih jago, lebih mantap dalam menghafalkan ciri-ciri makhluk hidup tersebut, Kak Ade bersama Kak Weni akan menyanyikan tepuk ciri-ciri makhluk hidup. Agar adik-adik lebih mantap, mari kita lakukan bersama ya adik-adik. Tepuk ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh, berkembang biak, iritabilitas. Hore! Terasa nih Terasa nih udah sudah di ujung video. Terima Saatnya kasih Kak Ari dan Kak Weni telah menonton pamit. video orang kakak dan partisipasinya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya untuk menunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.